Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Trianto dengan NIM F1D018002 dari pemodelan dan simulasi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya pada kuis 2 pemodelan dan simulasi. Kita langsung saja. Yang pertama, ada pemrograman linear. Contoh permasalahan, sebidang tanah seluas 30 meter persegi akan ditanami 50 pohon mangga dan jambu. Setiap satu pohon mangga membutuhkan tempat 1 meter persegi, sedangkan pohon jambu setengah meter persegi. Setelah 5 tahun, setiap pohon mangga menghasilkan Rp20.000, sedangkan pohon jambu Rp15.000 tiap pohonnya. Berapa perbandingan terbaik agar mendapatkan panen dan untung yang maksimal? Di sini, dari permasalahan tersebut, kita ubah menjadi lebih matematika, yaitu dengan memasukkannya dalam tabel. Kita bisa lihat pohon mangga memiliki rekrutmen atau persyaratan tanah seluas 1, itu pohon mangga juga memiliki pohon 1, untuk pohon jambu setengah, dan untuk pohonnya 1. Di sini kita memiliki kapasitas tanah sebesar 30 meter persegi dan maksimal pohon berkapasitas 50 pohon. Untuk pendapatan per pohonnya, di sini untuk pohon mangga 20.000, untuk pohon jambu 15.000. Nah, yang pertama kita bakal lakukan adalah untuk menentukan jenis permasalahan. Yang kedua, mendefinisikan bentuk variabel. Yang ketiga, menentukan fungsi tujuan. Keempat, menentukan kendala batasan. Yang kelima, menentukan syarat non-negatif. Oke, yang pertama, menentukan jenis permasalahan. Seperti soal sebelumnya, di situ kita dapat memperoleh permasalahan, yaitu mencari nilai tertinggi atau profit pada panen pohon. Itu adalah keuntungan maksimalnya, itu atau keuntungan maksimal dari menanam pohon mangga dan pohon jambu. Kedua, mendefinisikan bentuk variabel. Di sini saya mendefinisikan untuk pohon mangga bervariabel X dan pohon jambu bervariabel Y. Selanjutnya, dan menentukan fungsi tujuan, yaitu fungsi tujuannya yaitu jumlah keuntungan maksimal penjualan hasil dari panen pohon mangga atau variabel X seharga Rp20.000 dan pohon jambu variabel Y seharga Rp15.000 tiap tahunnya. Maka diperolehlah Fmax sama dengan 20.000 X plus 15.000 Y. Selanjutnya, menentukan kendala atau batasan. Yang pertama, untuk tanah, itu X plus setengah Y kurang dari 30 didapat dari tabel di atas, yaitu untuk pohon mangga 1, pohon jambu setengah, dan kapasitas tanahnya adalah 30 meter persegi. Selanjutnya, untuk kendala kedua itu adalah pohon. Ini X plus Y kurang dari sama dengan 50. Didapat dari tabel di atas juga, yaitu untuk pohon mangga 1, pohon jambu 1, dan memiliki kapasitas 50 pohon. Selanjutnya menentukan syarat non-negatif, yaitu adalah X tidak boleh sama dengan, atau X itu bernilai lebih besar sama dengan 0, dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Maka X dan Y di sini tidak boleh bernilai negatif atau kurang dari 0. Selanjutnya kita akan melakukan atau menentukan titik potong dari kendala pertama, yaitu X plus setengah Y kurang dari 30. Yang pertama kita lakukan, ketika nilai Y sama dengan 0, maka X akan bernilai 30. Di sini kita akan mendapatkan titik potong yang pertama, yaitu 30,0. Yang kita lakukan kedua adalah mengubah nilai X menjadi 0, maka kita dapatkan nilai Y sama dengan 60, dan inilah titik potong kedua, yaitu 0,60. Selanjutnya menentukan titik potong pada kendala kedua, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 50.
Ketika Y sama dengan 0, maka nilai X yang diperoleh itu adalah 50 sebagai titik potong pertama, yaitu 50,0. Dan ketika nilai X bernilai 0, maka Y juga mendapat nilai 50. Dan ini adalah titik potong kedua, yaitu 0,50. Selanjutnya kita di sini adalah menentukan titik sudut. Sudut A merupakan sudut yang pertama, yaitu 0,0. Sudut B sebagai batasan pertama yaitu 30,0 dan di atasnya adalah 0,60. Sudut C di sini ialah titik perpotongan antara batasan 1 dan batasan 2. Untuk sudut D diperoleh adalah 50,0 dan 0,50. Untuk menentukan sudut C maka dilakukan perhitungan sebagai berikut. X plus setengah Y sama dengan 30. Batasan 1, X plus Y sama dengan 50. Batasan 2, dilakukan sebuah pengurangan, didapatkan min setengah Y sama dengan min 20. Maka diperoleh hasil Y sama dengan 40. Setelah mendapatkan nilai Y, yang kita lakukan adalah mensubstitusikan atau memasukkan nilai Y ke dalam batasan kedua, yaitu X plus Y sama dengan 50, X plus 40 sama dengan 50, maka diperoleh nilai X sama dengan 10. Maka diperoleh nilai Y sama dengan 40 dan X sama dengan 10 untuk sudut C. Dari perhitungan tadi diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk sudut A memiliki titik 0,0 dan memiliki keuntungan 0 juga. Untuk sudut B dengan titik 0,30 maka diperoleh keuntungan sebesar Rp600.000. Untuk sudut C dengan titik potong 10,40 diperoleh keuntungan Rp800.000. Untuk sudut D dengan titik 0,50 diperoleh keuntungan Rp750.000. Dari hasil tersebut kita bisa dapatkan bahwa sudut C merupakan sudut yang memiliki keuntungan tertinggi, yaitu 800.000. Dengan nilai yaitu adalah 10X dan 40Y. Di sini adalah X tersebut adalah 10 pohon mangga dan Y itu adalah pohon jambu. Jadi untuk itu 40 pohon jambu. Jadi dalam satu tanah tersebut 30 meter persegi didapatkan 10 pohon mangga dan 40 pohon jambu bila ingin mendapatkan keuntungan tertinggi yaitu 800.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya adalah program dinamik. Untuk contoh permasalahan, berbasis pendekatan solusi, setiap tahap sudah memiliki solusi atau iterasi terbaik. Mungkinkah akan mendapatkan lebih apabila saat ini keuntungan maksimum 20 juta dengan menempatkan 3 sales di utara? Berikut data dari permasalahan tersebut. Ya, yang pertama kita lakukan adalah mengalokasikan daerah selatan. Dari tabel tersebut kita memperoleh apabila tidak memiliki sales pada daerah selatan, maka kita tetap memiliki keuntungan yaitu 2 juta. Apabila kita menempatkan 1 pada daerah selatan, kita mendapatkan keuntungan 6 juta. Bila 2 kita menaruh sales di daerah selatan, kita mendapatkan keuntungan 10 juta. Apabila kita menaruh 3 sales di daerah selatan, kita akan mendapatkan keuntungan 16 juta. Setelah mengalokasi daerah selatan, kita menggabungkan daerah selatan dan timur. Yaitu dapat dilihat di sini ada 6 tabel. Itu adalah tabel pertama adalah tenaga penjual atau salesnya. Untuk tabel kedua dan ketiga, di sini itu adalah untuk daerah timur, dan tabel yang diberi warna ini adalah untuk daerah selatan, dan ini adalah total keuntungan dari kedua daerah tersebut. Kita bisa lihat di sini apabila daerah tersebut tidak memiliki sales, tidak menempatkan sales, maka keuntungan di angka 2 juta. Apabila sales di sini 1 di daerah selatan ditaruh, maka keuntungan 6 juta.
namun yang tertinggi ditaruh di daerah timur, yaitu mendapatkan keuntungan 11 juta dari penjumlahan 9 dan 2 juta. Oke, di sini apabila salesnya memiliki 2, itu 2 di selatan, maka akan mendapatkan keuntungan 10. Apabila menaruh 1 di timur dan 1 di selatan, mendapatkan keuntungan 15, dan apabila menaruh dua-duanya di timur, mendapatkan keuntungan 17 juta. Begitupun yang untuk 3 sales. Di sini yang terbesar yaitu didapatkan adalah 2 timur dan 1 selatan dengan keuntungan 21 juta. Selanjutnya mengalokasikan daerah utara, timur, dan selatan. Kita bisa lihat di sini sama seperti sebelumnya, ada 6 kolom. Yang pertama untuk sales, yang kedua dan ketiga ini untuk daerah utara, dan ketiga dan empat adalah untuk keadaan sebelumnya, yaitu lokasi timur selatan, dan yang terakhir adalah penjumlahan keuntungan. Di sini untuk 0 tetap nilai 2 juta, untuk sales 1 orang, yang tertinggi itu di daerah di keadaan sebelumnya, lokasi timur dan selatan dengan keuntungan 11 juta. Untuk tenaga kerja 2 atau 2 orang sales, ini tertinggi yaitu 1 orang di utara dan 1 orang di timur. Dalam keadaan sebelumnya yaitu lokasi timur dan selatan dengan keuntungan 18 juta. Untuk 3 orang di sini yang mendapat keuntungan tertinggi yaitu 24 juta dengan 1 orang di utara dan 2 orang di timur. 1 orang di utara mendapatkan keuntungan 7 juta dan 2 orang di timur mendapatkan keuntungan 17 juta. Dari hasil perhitungan tadi dapat kita simpulkan bahwa 0 orang di selatan menghasilkan 2 juta, 2 sales di timur menghasilkan 15 juta, dan 1 orang di timur menghasilkan 7 juta. Dari total 3 sales tersebut menghasilkan 24 juta. Kita kembali ke soalnya. Di sini dipertanyakan apa? Mungkinkah mendapatkan keuntungan lebih yang saat ini itu untuk keuntungan 20 juta dengan menaruh 3 sales di utara? Jawabannya sangat mungkin apabila menggunakan rumus yaitu 2 orang di timur yang mendapatkan keuntungan 2 orang di timur yang mendapatkan keuntungan 15 juta dan 1 orang di utara yang mendapatkan keuntungan 7 juta. Maka dari 3 daerah tersebut menghasilkan keuntungan lebih dari 20 juta yaitu di angka 24 juta. Oke. Selanjutnya materi teorema Bayesian. Permasalahannya adalah sebuah perusahaan mempunyai 3 buah mesin, yaitu A, B, C, yang memproduksi sebuah produk makanan. Mesin tersebut berturut-turut memproduksi makanan 60%, 30%, dan 10% dari banyak unit produk makanan yang diproduksi. Masing-masing mesin memiliki potensi kerusakan produk yang dihasilkan adalah 2%, 3%, dan 4% untuk setiap mesin. Ketika satu unit sampel rusak diambil secara acak, hitunglah probabilitas bahwa unit tersebut berasal dari mesin C atau dapat diasumsikan PCR. Oke, dari permasalahan tersebut kita ubah ke nilai matematika, maka didapatkan untuk peluang mesin A yaitu sebesar 0,6, peluang mesin B 0,3, peluang mesin C 0,1, untuk peluang kerusakan mesin A itu 0,02, peluang kerusakan mesin B 0,03 dan peluang kerusakan mesin C itu 0,04. Oke, di sini pertanyaannya adalah peluang mesin C sebagai mesin yang menghasilkan barang rusak, bisa kita bilang. Maka dibutuhkan rumus PCR sama dengan PC dikali PRC per PA kali PRA plus PB kali PRB plus PC dikali PRC. Maka diperoleh hasil yaitu 0,004 per 0,025. Maka dalam bentuk sederhananya 4/25. Itu adalah peluang mesin C menghasilkan produk rusak. Selanjutnya ada regresi dan korelasi. Sini ada data karyawan, yaitu ada 8 karyawan yang memiliki hasil pekerjaan sebagai berikut, dan skor tes juga sebagai berikut. Oke, di sini untuk kita melakukan sebuah regresi untuk mengisi tabel-tabel sebagai berikut.
Yang pertama kita lakukan yaitu adalah menentukan jumlah dan rata-rata dari tabel hasil pekerjaan dari kolom hasil pekerjaan dan skor tes. Di sini telah ditentukan, telah diperoleh, menurut saya, jumlah dari hasil pekerjaan yaitu 296 dan jumlah dari skor tes 56. Untuk rata-rata dari hasil pekerjaan yaitu 37, untuk skor tes yaitu 7. Baik. Nah, untuk lalu selanjutnya kita mengisi kolom Y min Y aksen. Di sini Y aksen yaitu adalah skor tes, nilai rata-rata dari skor tes, dari hasil pekerjaan. Maka diperoleh nilai min 7 dari 30 dikurangi 37. Hasilnya min 7. Begitu seterusnya. Dan untuk X min X aksen yaitu adalah 6 dikurangi 7. Maka diperoleh nilai min 1. Selanjutnya ada XY yaitu min 7 dikali min 1, maka diperoleh 7. Nah, X kuadrat yaitu adalah min 1 dikuadratkan, dan Y kuadrat adalah min 7 dikuadratkan. Oke, dari tabel perhitungan tersebut, kita dapat menentukan hasil regresinya, yaitu yang pertama tentukan nilai B dengan rumus sigma X kali Y per sigma X kuadrat sama dengan 185 per 36 sama dengan 5,138. Maka kita akan membulatkannya ke depan, yaitu 5,14. Selanjutnya kita mencari nilai A, yaitu Y aksen dikurang B kali X aksen sama dengan 37 per 5,14 dikali 7, maka diperoleh nilai 1,02. Dari hasil tersebut, kita memperoleh rumus yaitu Y aksen sama dengan 1,02 ditambah 5,14 dikali X. Ini merupakan sebuah model yang positif. Selanjutnya, kita melakukan sebuah permisalan, yaitu dengan memisalkan nilai X, yaitu ada 3, 4, dan 5. Di sini untuk X3 memperoleh hasil 16,44, X4 memperoleh hasil 21,58, X5 memperoleh hasil sebesar 26,72. Yaitu dapat dilihat bahwa untuk X sama dengan 3 memperoleh hasil 16,44 sangat mendekati dari hasil pekerjaan, nilai pekerjaan, maka bisa dibilang ini nilai yang cukup baik. Oke, selanjutnya yang kita lakukan yaitu adalah menghitung korelasi. Diketahui jumlah X kali Y yaitu 185, jumlah untuk X kuadrat yaitu 36, jumlah Y kuadrat yaitu 968. Untuk korelasinya kita menggunakan rumus N dikali sigma 8I kurang 1 dikali XI dan YI per akar sigma 8I kurang 1 dikali X kuadrat I akar dikali akar sigma 8I kurang 1 Y kuadrat I sama dengan 185 per akar 36 dikali akar 968, maka diperoleh hasil 185 per 186,678 sama dengan 0,991. Itu adalah hasil korelasi dari data karyawan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi fusi AHP. Untuk permasalahannya adalah menentukan wilayah mana yang akan dibangun jalannya apabila diketahui kriteria yang menentukan pertama, peluang UMKM 2 kali lebih penting dari peluang investasi, kedua, peluang investasi 3 kali lebih penting dari jumlah rumah tersebut, dan ketiga, itu peluang 4 kali lebih penting dari jumlah rumah di daerah tersebut. Di sini kita juga diberikan data itu sebagai investasi sebagai berikut, rumah sebagai berikut, dan UMKM sebagai berikut. Dari kriteria tersebut kita ubah ke dalam sebuah rumus matematika, maka diperoleh data tersebut, yaitu peluang investasi 1, peluang UMKM setengah pada kolom investasi, dan jumlah rumah 3.
Untuk peluang investasi 2, peluang UMKM 1, jumlah rumah 4. Peluang investasinya, jumlah rumahnya untuk peluang investasi sepertiga, untuk UMKM seperempat, dan jumlah rumah 1. Dari hasil matematika tabel tersebut, kita ubah ke dalam matriks dan menjadikan dia desimal. Maka diperoleh 1, 0,5, 3, 2, 1, 4, 0,33, 0,25, dan 1. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kuadrat matriks berpasangan. Itu adalah eigenfaktor putaran pertama. Di sini eigenfaktor putaran pertamanya adalah dikali dengan dirinya sendiri. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yaitu 2,99, 1,75, 8, 5,32, 3, 14, 1,16, 0,67, 2,99. Lalu kita jumlah dia berbaris. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yaitu 12,74, 22,32, dan 4,815. Setelah itu kita lakukan penjumlahan per kolom lagi, yang maka diperoleh 39,875. Setelah melakukan penjumlahan, yang kita lakukan perbandingan dari jumlah ini dengan hasil mereka satu-satu, yaitu dengan 12 dibanding 3 per 39,875 memperoleh hasil 0,315 dan seterusnya. Begitupun untuk eigenvektor kedua. Di sini eigenvektor kedua menggunakan data yang tadi setelah hasil perkalian eigenvektor putaran pertama yaitu 2,99. Itu dikali dengan dirinya sendiri juga, maka diperoleh hasil 27,4, 15,8, 72,34, 48,1, 27,6, 126,42, 10,5, 6,1, 6,01, dan 27,5301. Dilakukan penjumlahan juga per baris, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Dilakukan penjumlahan per kolom, maka hasilnya sebagai berikut, dan dilakukan perbandingan lagi untuk tiap-tiap datanya dengan jumlah tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. Setelah melakukan putaran kedua, maka kita lakukan sebuah kesimpulan, yaitu menentukan selisih dari kedua putaran tersebut. Bisa kita lihat di sini, untuk eigenvektor pertama, dan ini untuk eigen kedua. Nah, untuk selisihnya yaitulah yang pertama tidak memiliki selisih yaitu 0, yang kedua memiliki selisih yang positif bernilainya 0,001, yang ketiga memiliki selisih negatif 0,001. Dari data di atas, maka kita dapat menentukan prioritas pembangunan yang pertama dengan nilai 0,5588 merupakan peringkat 1 terpenting UMKM, kedua 0,3194 merupakan peringkat 2 yang terpenting adalah investasi, yang ketiga 0,128 merupakan peringkat 3 yang terpenting adalah rumah. Setelah itu kita melakukan sebuah eigenvektor putaran pertama terhadap investasi. Di sini terdapat 4 parameter, AMP, SEK, MAT, dan SHN. Seperti biasa, itu akan dikalikan dengan dirinya sendiri dan akan diperoleh hasil sebagai berikut. Dilakukan sebuah penjumlahan lagi seperti biasa per baris, maka hasilnya sebagai berikut, dan dijumlahkan per kolom lalu dibandingkan, maka akan menentukan diperolehnya hasil sebagai berikut. Di sini selanjutnya kita lakukan adalah untuk UMKM. Sama seperti investasi juga dikalikan dengan dirinya sendiri, lalu dijumlahkan per baris. Setelah itu dijumlahkan per kolom dan dilakukan perbandingan untuk mendapatkan hasil. Nah, kenapa kita tidak melakukan eigenvektor putaran pertama terhadap rumah? Karena pada rumah telah terdapat data yang dimana data tersebut bisa kita gunakan untuk menentukan hasil, yaitu dengan menjumlahkan seluruh jumlah tersebut dan membandingkannya
satu-satu. Maka diperoleh hasil seperti berikut, yaitu 0,3009, 0,2389, 0,2124, 0,2478. Nah, dari ketiga hal tersebut, kita melakukan perkalian matriks, yaitu adalah baris dikali kolom. Maka didapatkan hasil yaitu 0,2794, 0,2753, 0,0852, dan 0,3601. Setelah kita menentukan hasil, yang kita lakukan adalah melakukan sebuah urutan dari yang terbesar dengan yang terkecil. Maka diperoleh lokasi dengan kode SAN lah yang memiliki urutan pertama, yaitu bisa dibilang adalah daerah yang prioritas utama untuk dibangunkan sebuah jalan. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya adalah forecasting. Ya, di sini untuk soalnya adalah lakukan proses triple eksponensial smoothing atau 3 kali pemulusan pada data berikut untuk mengisi nilai prediksi harga saham pada tanggal 26 April 2021. Bisa kita lihat pada tanggal 26 April 2021 pada jam 3, maka nilainya masih kosong. Oke, untuk triple exponential smoothing, sini terdapat 3 rumus. Untuk pemulusan pertama sebagai berikut, pemulusan kedua, pemulusan ketiga. Nah, selanjutnya untuk itu dan untuk mencari nilai pada nilai saham tersebut, dibutuhkan juga pencarian nilai AP, BT, dan CT dengan rumus sebagai berikut. Maka diperolehlah hasil sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat pada jam 9 atau dimulainya saham tersebut nilainya masih 6,018 dan 30 menit kemudian bernilai 6,001. Pemulusan tunggal dimulai dengan 6,018, pemulusan ganda juga 6,018, pemulusan triple juga menggunakan bernilai 6,018, AT bernilai 6,18, B bernilai 0, C bernilai 0, dan ramalan bernilai 6,180. Begitupun seterusnya hingga pada jam 3 kita melakukan sebuah ramalan, yaitu bernilai 5,9578. Dari hasil tersebut dapat diperoleh nilai saham sebesar 5,969. Ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil jawaban saya pada kuis kedua pemodelan dan simulasi. Apabila terdapat kekurangan, mulai dari materi, perkataan, atau bahkan penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.